warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan yang baik ini, di hari ke-22 daripada bulan Sya'ban, di bulan yang mulia, merupakan bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita rencanakan untuk program daripada Ramadan Penuh Cinta melalui SCTV ini, semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran, lebih-lebih menjadi tontonan yang betul-betul tuntunan, dan kita yang menjalani semua tercatat menjadi nilai ibadah yang Allah terima. Ya Allah, biniyati siha wassalama wal barakah wan najah wal afiyah wal hidayah was sa'adah was suhulah wa SCTV bitilkan niyya wa bi khalisin niyya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, mudahkan segala urusan kami, sukseskan ya Allah acara kami ini untuk di kesempatan bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima doa-doa kami. Innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Wabalik maqasidana, sampaikan hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dulu, kita harap insya Allah kita bertemu dengan Ramadan dan berhasil mencapai tujuan dari ibadah puasa. Saya selalu berkata tujuan itu ada tujuan awal yaitu takwa, dan ada tujuan akhir yaitu syukur. Kita mensyukuri yang sedikit, kita syukuri dan kita anggap banyak. Yang banyak yang kita terima, yang banyak kita beri, itu kita. Dalam acara-acara yang insya Allah akan ditayangkan nanti, ada dua acara pokok. Yang pertama itu Mutiara Hati, berbicara tentang topik-topik tertentu dalam bentuk singkat tapi mudah-mudahan padat, bisa saya harapkan bisa menyingkirkan debu-debu ide yang ada dalam benak kita, meluruskan biru dari pandangan kita. Sedangkan acara yang kedua itu menjelang Dhuhr dan Asar itu berbentuk 1 menit, tapi itu sebenarnya rangkuman dari ucapan-ucapan orang-orang bijak, sangat singkat, tetapi mudah-mudahan pilihan kita dan upaya kita untuk menjelaskannya bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Itu jadi singkat tapi padat. Saya kira itu intinya ya. Mbak Telni, semuanya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Mbak Telni atas waktunya. Terima kasih, ini bahagia banget saya melihat wajah-wajah yang kita bertemu dalam suasana virtual. Ini ada para ustadz dan ulama yang besar ya. Ada Pak Hurais tadi, kemudian ada Pak Ustadz Taufikur Rahman, ada Pak Ustadz Dasat Latif, mungkin belum kelihatan namun akan hadir kemungkinan. Terus kemudian yang tak kalah saya hormati, dan ini juga legend kita, Bapak Deddy Miswar, yang sudah mengisi layar kaca SCTV selama
14 tahun bahkan mungkin lebih ya kalau digabung dengan program-program sebelumnya, jadi luar biasa. Terus kemudian ada nama-nama besar aktor-aktor senior yang lain, ada Mas Tora Sudiro, ada Pak Jarwo Kuat, ada Bang Asrul, Bang Udin, terus kemudian juga aktor-aktris remaja ya yang masih uwu gitu Mbak Telni gitu, yang masih ABG gitu ya, masih banyak. Ini kita lihat ada Syakir Daulay, ada Adinda Azani, ada Lafiki Nicholas, Migdad Adausi, terus kemudian apa lagi nih, Raisa Bawazir. Saya lihat satu-satu ini banyak sekali. Alhamdulillah kita bahagia sekali dipertemukan dalam suasana seperti ini menjelang Ramadan. Dan yang satu lagi ini kakak saya ya, Mas Opik, yang juga menciptakan lagu yang luar biasa merdu. Kita tadi dengarkan bersama, nanti mungkin juga akan kita dengarkan lagi. Jadi Ramadan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan, insya Allah dipertemukan kembali dalam suasana meskipun masih rada prihatin ya, karena suasananya memang masih dalam situasi pandemi ya. Namun suasananya mungkin agak berbeda karena tahun lalu awal pandemi mungkin kita masih belum jelas situasinya akan seperti apa. Namun tahun ini insya Allah kita jadi lebih optimis untuk bangkit dan kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, tahun ini SCTV mengusung tema Ramadan penuh cinta ya, karena meskipun suasana pandemi, saya yakin spesialnya bulan Ramadan itu juga tidak kalah dan tidak berkurang. Bahkan yang namanya bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, sehingga harapannya itu juga menghadirkan cinta di ruang-ruang keluarga kita selama menikmati tayangan SCTV. Jadi kita mengusung tema Ramadan penuh cinta, dan alhamdulillah tahun lalu pun kita mengusung tema yang sama. Kita diberikan anugerah sebagai televisi terbaik dalam bulan Ramadan, yaitu oleh Majelis Ulama Indonesia dan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini juga berkat sebagian besar Bapak Ibu yang ada di sini semua dengan program-program kita tahun lalu. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melanjutkan dan bahkan lebih baik lagi tentunya. Nah, tahun ini ada apa saja Mbak Telni dan teman-teman semua, teman-teman media semua? Tahun ini kalau boleh saya bagi dalam 3 klaster atau 3 bagian, itu ada 3 kelompok program di SCTV. Yang pertama adalah program drama. Yang pertama adalah dalam kelompok program drama ada Para Pencari Tuhan Jilid 14. Nah, ini menjadi andalan kita setiap bulan Ramadan. Ini sudah 14 kali Ramadan menghiasi SCTV sejak tahun 2007 ya Pak Haji, kalau nggak salah Pak Haji Deddy Miswar waktu itu. Jadi hampir tidak pernah absen kecuali 1 kali ya, karena satu dan lain hal. Waktu itu kita ingin tampilkan tapi karena satu dan lain hal tidak memungkinkan. Dan pada saat itu kita langsung dikomplain banyak pemirsa, kenapa nggak hadir, kenapa nggak ada Ramadan tahun ini. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya Para Pencari Tuhan. Betul begitu ya Pak Haji ya. Jadi itu adalah Para Pencari Tuhan, dan kita akan hadirkan bagi tahun ini tentunya dengan cerita yang berbeda lagi gitu. Dan tahun ini akan mengusung tagline Ingat Mati Bro. Nah, kenapa tagline itu yang diusung? Nanti silahkan ditanyakan langsung kepada Pak Deddy Miswar ya, kenapa menggunakan tagline itu. Rada serem sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini adalah jadi pengingat kita bersama. Nah, kemudian itu Para Pencari Tuhan akan hadir di slot sahur ya, jam 2.45. Kemudian akan diteruskan dengan Rumah Bidadari. Nah, Rumah Bidadari ini beda lagi, ini adalah sesuatu yang fresh, karya Pak Deddy Miswar lagi, yang ini merupakan program yang berbeda dengan program-program sebelumnya yang seperti PPT. Jadi ini benar-benar kelihatan fresh, remaja, banyak romantikanya ya, menggabungkan aktor-aktris muda dan aktor-aktris senior. Ya, kita lihat di sini ada yang fresh, ada Dinda Azani, ada Lafiki Nicholas, ada siapa lagi tadi? Saya lihat ada Raisa Bawazir, kemudian ada yang senior, ada Pak Deddy Miswar, ada Tora Sudiro, ada Arta Ivano. Jadi benar-benar ini menampilkan sesuatu yang berbeda. Tetap ada nilai-nilai religi, namun dibalut dengan feel remaja yang fresh. Dan ini Pak Deddy Miswar sendiri yang menyutradarai di episode-episode awal. Jadi kita tunggu bersama karya beliau yang paling baru di televisi. Nah, kemudian itu tayang jam 4.30. Kemudian program drama berikutnya adalah Magic Tasbih. Nah, ini di sini ada Mas Ibtu Nizar ya dari Star Vision. Jadi ini adalah karya Star Vision. Di sini berbeda lagi juga. Jadi kita selama ini mungkin mengenal Michelle Judith yang cantik, baik gitu ya. Tapi di sini ditampilkan dia sebagai pencopet. Ya,
pencopet yang kemudian terjebak di pesantren dan kemudian menemui kejadian-kejadian. Nah, apakah dia akan menemui hidayahnya di situ? Nah, kita lihat nanti. Nah, mungkin bisa tanya Mas itu nanti lebih lanjut di sesi Magic Tasbih. Di situ ada Michelle Judith, ada Jeff Smith, ada juga Brian Andrew dan yang lain ya. Mungkin saya belum lihat yang lain di sini. Itu adalah kelompok pertama, yaitu kelompok program drama. Nah, kemudian di kelompok program kedua kita ada program dakwah. Nah, tadi satu sudah kita tampilkan, kita dengarkan bersama dari Pak Khurais Shihab ya, yang kalau kita dengar Pak Khurais itu menyampaikan materinya kan benar-benar kita itu jadi sejuk, damai ya, dan benar-benar menunjukkan Islam itu benar-benar indah gitu. Nah, kami ingin mendeliver materi yang disampaikan Khurais itu ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, tentunya dengan inline dengan tema kita Ramadan Penuh Cinta. Harapannya juga apa yang disampaikan oleh Pak Khurais itu bisa merasuk ke dalam sanubari kita bersama, sehingga kita bisa membawa penuh cinta itu di suasana Ramadan maupun suasana berikutnya di ruang Ramadan. Itu adalah Mutiara Hati. Tadi sudah disampaikan Pak Khurais lebih detail, akan tayang di subuh, kemudian zuhur dan asar. Kemudian program dakwah yang kedua adalah Mengetuk Pintu Hati. Nah, ini Mengetuk Pintu Hati ditayangkan jelang berbuka. Ini nanti akan dikemas dengan dibuka oleh Pak Deddy Miswar, kemudian bersama Syakir Daulay, kemudian ada fragmen kejadian keseharian gitu ya, kemudian nanti akan dibahas oleh Pak Ustadz Taufikur Rahman. Nah, di situ bagaimana nanti Pak Ustadz membahas tema-tema keseharian itu, nanti juga bisa ditanyakan ke beliau langsung apa saja materinya. Dan ini sudah kurang lebih kita tayangkan sejak tahun 2008. Jadi Mengetuk Pintu Hati ini juga sudah 10 tahun lebih menghiasi layar kaca SCTV. Jadi kita akan mempertahankan ini sebagai sebuah signature bagi SCTV di setiap Ramadan, dan terbukti memang selama ini juga cukup diminati oleh pemirsa dan cukup mengena karena dekat dengan hari. Nah, kemudian program dakwah yang ketiga adalah Barokallah. Ini adalah program prinsip kami ya, tayang di setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu jam pagi. Ini menampilkan ustadz yang mungkin teman-teman juga sering melihat di YouTube, di sosial media, yaitu Ustadz Dasar Latif yang lucu, kemudian materinya juga mengena gitu ya. Apalagi kalau udah membahas masalah rumah tangga, nah itu udah kayaknya kita kesentil semua nih, terutama kaum bapak dan kaum ibu, tentunya kadang nyentil kaum bapak, kadang nyentil kaum ibu. Jadi di sini kami juga akan menampilkan Ustadz Dasar Latif ini dengan ditemani oleh hostnya adalah Sing Abdel Ahrian, yang di situ dia juga akan membuka setiap sesi itu dengan semacam monolog komedi begitu dengan cara khasnya Abdel, yang kemudian itu juga ada bintang tamu untuk membahas masalah keseharian, terutama masalah rumah tangga, yang itu menarik sekali ya, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 7 pagi. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu adalah news dan campaign. Jadi kalau kita boleh dibilang tidak hanya yang on air saja, tapi kita juga bikin sesuatu yang offline ya. Jadi tidak di on air, tapi juga kita lakukan untuk membuat masyarakat ini ikut merayakan Ramadan ini bersama-sama. Jadi kalau untuk news kita ada Galeri Ramadan Liputan 6. Jadi Galeri Ramadan Liputan 6 ini mengcapture aktivitas Ramadan masyarakat. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Retno Pinasti atau Senandung Nacita yang ada di sini. Jadi intinya di setiap Liputan 6 di program news itu akan ada segmen khusus yang mengcapture aktivitas Ramadan masyarakat dari segala macam aspek, dan kemudian juga dikupas dari sisi religi oleh ustadz-ustadz yang kompeten tentunya. Nah, nanti silahkan kita bahas khusus di Galeri Ramadan Liputan 6. Kemudian yang kedua adalah campaign Cinta Anak Yatim. Jadi kita ada campaign Cinta Anak Yatim, di mana kita berusaha untuk mendekatkan pemirsa kita dengan anak yatim, karena keutamaan mendekatkan diri kepada anak yatim itu kan cukup diutamakan ya dalam Islam. Jadi nanti akan bisa ditanyakan lebih lanjut ke Mas Doni Arianto, ya, dia adalah imamnya campaign Cinta Anak Yatim ini. Jadi imam dari project campaign Cinta Anak Yatim. Jadi nanti juga di situ bisa ditanya, kita akan melakukan lelang barang artis. Jadi ada sebagian artis-artis ini yang nanti akan melelang barang-barang kesayangannya untuk kemudian bisa dibeli oleh netizen atau pemerintah, yang kemudian hasilnya kita akan sumbangkan ke rumah yatim atau panti asuhan. Kita sudah menyalurkan sejauh ini 7 panti asuhan atau rumah yatim, yang nanti akan terus kita tambah tentunya.
pahalanya bisa semakin banyak yang kita berikan. Kemudian ini campaign kita Cinta Yatim di bulan Ramadan. Terus kemudian kita ada campaign 30 hari 30 juz. Jadi di Ramadan itu salah satu keutamaan ibadahnya adalah tadarus. Tadi lagunya Mas Opik kan, Ramadan itu biasanya tadarus itu juga akan memberikan berkah buat kita. Jadi kita mengharapkan pemirsa kita juga ikut melakukan tadarus selama 30 hari ini, menyelesaikan 30 juz. Tentunya kalau bisa khatam berkali-kali ya lebih bagus ya, tapi minimal kurang lebih 1 kali khatam lah gitu. Itu harapannya. Jadi ini dibacakan oleh atau di ayat sucinya dibacakan oleh Muda Muzamil Hasbala dalam bentuk filler-filler pendek, namun yang fullnya atau 30 juz lengkapnya nanti bisa saksikan di video. Itu kita tayangkan di jelang sahur di malam hari. Jadi jadi kita selain program kita juga ada news dan campaign, yaitu kalau news dan campaign itu masuk galeri Ramadan, kemudian Cinta Anak Yatim tadi, dan juga 30 hari 30. Nah, itu adalah program-program yang kita tayangkan spesial untuk Ramadan, namun tentunya program-program reguler juga tetap jalan ya, tentunya nanti dengan balutan-balutan Ramadan. Sinetron kita yang sekarang tayang dengan nuansa Ramadan. Terus kemudian nanti di bulan Ramadan itu kebetulan ada Liga Champion. Ini kalau yang suka bola itu Liga Champion memasuki fase baru. Jadi akan ada 4 pertandingan perempat final ya, terus kemudian ada 2 pertandingan semifinal. Jadi juga menemani sahur kita semua, nanti harapannya juga bisa nonton bola ya, Liga Champion. Jadi itu, dan campaign kita di bulan Ramadan ini tadi kita dengarkan bersama, dibalut melalui promo lagunya Mas Opik ya, Indahnya Ramadan ya. Ini baik kita inline-kan dengan tema kita Ramadan Penuh Cinta. Jadi ini terima kasih sekali Mas Opik, sekali lagi saya sampaikan. Jadi waktu itu saya menghubungi beliau untuk minta tolong dibuatkan lagu, dan nggak sampai seminggu itu sudah jadi dan bagus tanpa revisi. Jadi luar biasa. Ini adalah lagu menurut saya akan jadi masterpiece berikutnya dari Mas Opik yang selama ini melahirkan karya-karya besar untuk lagu religi. Itu sementara dari saya. Jadi nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab. Terakhir, selamat menikmati tayangan SCTV di bulan Ramadan. Mohon doa restu, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh pemirsa, sukses, dan tidak hanya menghibur tapi juga mencerahkan sekaligus menjadi teman dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Nah, silakan Mbak Teni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.